Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Ski Ngoding. Mari sama-sama kita saling sharing di sini. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin mendemokan suatu aplikasi, yaitu aplikasi arsip surat masuk dan surat keluar yang berbasis web ya. Nah, jadi di sini saya menggunakan studi kasus itu di suatu sekolah menengah kejuruan ya, yang ada di daerah saya. Nah, jadi nanti misalkan konsep pengarsipan surat itu berbeda dengan konsep yang ada di tempat teman-teman, itu jangan aneh karena saya hanya merancang suatu aplikasi ini yang mendekati dengan keinginan dari si pengguna. Oke, baik, sekarang langsung saja kita melihat aplikasinya seperti apa. Nah, ini halaman utamanya, yaitu halaman login page ya, halaman untuk login. Nah, jadi di sini ada dua level user yang saya buat, yaitu untuk admin dan user biasa. Nah, untuk admin sendiri itu tidak terlalu berbeda fitur yang ada dengan si user ya. Di sini juga sebenarnya ada ya fitur untuk register. Nah, nanti kalau teman-teman mau tambahkan, boleh ditambahkan lagi ya fitur registernya. Tinggal kasih link ini dan aktifkan controller registrasinya. Nah, di sini kenapa saya tidak buatkan? Karena si pengguna tidak butuh lagi yang namanya untuk pendaftaran. Nah, sedangkan untuk membuat akun user baru bisa melalui akun admin, gitu ya. Sekarang kita tes login dulu akun adminnya. Kita lihat di sini ada username-nya admin, terus passwordnya admin 123. Kita login. Nah, setelah login, kita diarahkan ke halaman utama, yaitu halaman dashboard ataupun berada di controller home ya. Nah, kita lihat di sini ada dashboard yang menampilkan statistik sekumpulan data ya. Nah, di sini ada jumlah surat masuk itu 15. Ini total yang ada di aplikasi sistem informasi pengarsipan surat. Nah, sekarang jumlah surat keluar ada 9. Jumlah file ada 6, jumlah klasifikasi ada 7. Nah, klasifikasi ini sendiri itu jabatan ya. Mungkin jabatan yang dituju saat menambahkan disposisi dari surat masuk gitu. Nah, ini juga ada data per bulan. Misalkan ini bulan berapa nih? Ini bulan September ya. Nah, bulan September itu ada data surat masuk itu sekitar 4, terus surat keluar itu 1. Dan ini ada sepanjang tahun 12 bulan terakhir. Nah, ini bisa dihitung dari sini sebenarnya. September, Oktober, November, Desember, terus ke Agustus. Maaf, dari Oktober terus menuju ke sini ya. Ini di Oktober 2019 berarti ini. November 2019, Desember 2019, terus masuk ke Januari 2020 sampai September 2020. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya. Di sini ada surat masuk, surat keluar. Di Juni dan April nggak ada surat keluar ya. Terus kalau untuk surat masuk sendiri setiap bulan ada. Nah, oke. Sekarang kita menuju ke bagian pengaturan dulu. Nah, di pengaturan, di sini ada 4 pengaturan yang bisa dikelola, yaitu pengaturan role. Nah, kita bisa menambahkan role baru. Semisal saya mau menambahkan demo gitu ya, user demo gitu. Nah, ini bisa ditambahkan dan nanti jadi ID-nya 3 gitu ya. Nah, saya juga bisa ubah gini, dan saya juga bisa menghapus datanya. Oke. Kemudian pengguna, nah kita juga bisa menambahkan pengguna baru, dan fitur ini hanya dimiliki oleh si admin. Jadi si admin punya dua fitur ini, role sama pengguna, yang tidak dimiliki oleh si user biasa. Nah, ini user yang bisa mengakses selain yang tidak bisa mengakses fitur role dan pengguna ini. Nah, kita bisa menambahkan data baru di sini. Misalkan saya mau masukkan nama lengkap Ski Ngoding ini ya. Terus username-nya misalkan Ski Ngoding. Terus Gmail-nya ngoding@gmail.com. Passwordnya saya buat skui1234. skui1234. Nah, role-nya kita bisa kasih dia admin ataupun user. Nah, semisal kita kasih dia admin, saat kita tambah data, nah dia tidak muncul di sini. Artinya pengguna yang mempunyai role admin dia tidak bisa dihapus, gitu ya. Sedangkan yang ini, yang user biasa, bisa kita lakukan hapus, gitu. Baik. Kemudian ada pengaturan untuk klasifikasi, ini seperti biasa ya.
Untuk jabatan ini bisa tambah data, ubah dan hapus ya. Kemudian ada juga untuk sifat surat sama. Nah, ini perlu nanti saat di disposisi supaya lebih dinamis. Nah, kemudian di database, pengaturan database ini saya buatkan untuk bisa melakukan backup dan restore data. Nah, misalkan saya tadi ini saya lakukan backup data ya. Sekali kita coba. Nah, backupnya berhasil. Kemudian kita tambahkan satu buah sifat surat. Kita tambah data, misalkan sangat rahasia. Nah, kemungkinan misalkan kita mau mengembalikan data ke sebelumnya. Nah, kita bisa langsung ke bagian restore di sini. Kita klik restore, ada konfirmasi ya dialog box ini. Kemudian kita bisa klik yakin. Nah, restore-nya berhasil. Lalu kita lihat di pengaturan tadi sifat surat. Nah, yang sangat rahasia tadi sudah tidak ada lagi di sini. Begitu ya. Nah, kita lanjut ke bagian transaksi surat. Ini fitur utama ya. Nah, ada dua transaksi surat, yaitu surat masuk dan surat keluar. Sekarang kita lihat yang surat masuk ya. Nah, di surat masuk kita lihat ada beberapa data ya, yang saya menggunakan data table server side di sini. Nah, jadi tidak memberatkan servernya. Semisal kalau client side itu bedanya apa? Nah, semisal kita ini punya data berapa nih? Ini 1 sampai 10 dari 15 data ya, 15 entry ya kan. Nah, dari 15 data, kalau client side kita bisa buat seperti ini. Satu halaman itu 10 atau 25. 10 lah kita bilang, 25. Nah, jadi data yang ada di sini itu di load sekaligus. Saat kita menuju ke halaman ini, nah dia ngeload walaupun yang muncul di sini 10 data, yang data di halaman kedua dia juga di load. Sedangkan kalau kita pakai data table server side itu tidak. Jadi yang kita butuhkan berapa data halaman ini? 10. Yang diambil dari database itu hanya 10 data. Nah, kemudian saat kita menuju ke halaman yang kedua, dia ambil lagi data 11 sampai data 20 gitu, 10 data. Gitu ya. Jadi bisa kita lihat di sini ada, bisa di scroll lah. Kemudian bisa dilakukan pencarian kinas ini ya. Kalau nggak ada, nah data tidak ditemukan. Kemudian kita bisa lakukan detail data seperti ini bentuknya. Kita bisa ubah, misalkan keterangannya kita hapus. Kita ubah data berhasil diubah. Oke, kita juga bisa hapus ya. Ini kita hapus saja, kita coba yakin berhasil. Kemudian ini juga kita hapus datanya. Oke. Nah, selesai di sini. Kita mau tes tambah data ya. Nah, kita tambah data untuk daftar surat masuk. Itu misalkan nomor agenda, nomor 12, pengirimnya Skuy Ngoding, nomor suratnya kita salah-salah ABC 456, A gitu kan, 6,4 gitu 2020. Isi ringkasnya tes tambah data surat masuk. Kemudian tanggalnya kita buat tanggal kemarin, namun tanggal diterima surat masuknya itu hari ini. Keterangannya tidak ada. Nah, di sini saya juga ada upload file ya, yang saya validasi, yaitu file JPG atau JPEG, PNG, PDF, dan ukuran maksimalnya saya buat 2 MB gitu ya. Nah, ini bisa kita pilih satu data, misalkan di dokumen ya. Ini berapa? Nah, 300 KB. Nah, ini bisa kita tambah data. Nah, data berhasil ditambahkan. Nah, kemudian kita bisa cek ya di detail, dan filenya sudah ada. Kalau kita mau klik langsung download juga udah bisa nih. Nah, bisa ya. Dan teman-teman, kita lihat validasi untuk filenya itu. Kita tes misalkan yang ini berapa besar nih. Nah, ini 3 MB ya. Ini bisa kita tes upload ya. Kita klik ubah data. Nah, dia ada validasi file yang Anda unggah melebihi ukuran yang diizinkan gitu ya. Terus juga kalau seperti tadi, kalau tambah data itu ada validasinya. Nah, seperti ini. Dia ada validasi masing-masing. Nomor agenda tidak boleh kosong. Nah, walaupun misalkan tidak kosong, namun dia ada di database, sudah ada, maka dia juga ada validasinya gitu ya. Kemudian
kita lihat masih di surat masuk, kita lihat saya ada buat laporan untuk Excel ya, menggunakan PHP Excel ini. Kita lihat di download di sini aja. Kita open. Nah, ini ada data dari Excel gitu ya. Ini bisa kita lihat di sini. Semua datanya dari daftar surat masuk. Oke. Nah, begitupun dengan PDF. Ini laporan untuk daftar surat masuknya ya. Ini kalau mau download. Oke, kita save. Terus kita open ini. Nah, ini preview ya, seperti ini. Nah, jadi dia include join disposisi juga gitu. Nah, teman-teman, kemudian kalau kita lihat ke surat keluar, itu sama aja, sama seperti daftar surat masuk. Yang membedakannya adalah dia tidak mempunyai tombol disposisi, sedangkan surat masuk ada. Nah, kita lihat penambahan data di disposisi. Nah, kita mau disposisikan surat yang tadi kita tambahkan sama-sama ya. Ini surat ini kita mau disposisikan. Nah, kita tambah data baru. Kita maunya tujuannya kemana? Kita mau ke kepala sekolah. Si ringkasnya kita nggak usah isi ya. Batas waktunya misalkan lusa gitu. Kemudian sifatnya ini sangat segera. Oke. Kita tambah data. Nah, data berhasil ditambahkan. Kalau kita cek sekarang di disposisi, nah dia sudah ada di sini. Nah, ini bisa kita detail dan juga kita ubah datanya gitu ya. Kita bisa lihat juga di sini ya. Ini pengirimnya Squing Ngoding, ini bisa diambil dari ID gitu ya. Kita mau ubah catatannya, kita isi juga ini catatan. Kita klik ubah data. Oke, berhasil diubah. Kemudian kalau kita ulang laporannya, kita lihat dia harusnya sudah ada disposisi di Squing Ngoding gitu ya. Kita cek. Nah, ini udah ada ya. Nah, ini dia isi suratnya, ini nomor surat, tanggal surat, tanggal diterima gitu. Nah, ini keterangan. Oke, teman-teman, kalau surat keluar sama aja ya. Saya tidak lagi menjelaskannya karena persis sama, yang membedakannya cuman dia tidak ada fitur disposisi. Nah, kemudian di buku agenda juga surat masuk dan surat keluar itu sama fiturnya. Jadi kita bisa tes di surat masuk maupun surat keluar. Surat masuk kita di buku agenda ini bisa dibilang ini untuk proses pencarian data dan spesifik. Kita bisa urutkan tanggalnya. Misalkan kita mau tanggal dari tanggal Januari 2020 sampai tanggal hari ini. Nah, kita mencari surat masuk berdasarkan apa? Tanggal yang ditambah atau tanggal surat ataupun tanggal diterima gitu. Kita misalkan tanggal ditambah surat ke sistem informasi ini. Nah, kita cek. Nah, ada banyak ya. Nah, kalau mau tanggal surat, kita cek lagi. Nah, ini berbeda hasilnya. Tanggal diterima surat juga akan berbeda gitu. Kalau kita ganti misalkan Juli lah. Oke, kita cek tanggal ditambah segini, tanggal suratnya sama ya, tanggal diterima surat segini, karena kebetulan pas saya insert data sama itu. Oke, jadi selesai dari buku agenda ini sama ya, surat keluar ini sama. Kemudian kalau misalkan dia nggak nemu data, karena kan surat keluar ini nggak kita tambah. Nah, ini coba kita cari hari ini saja, kita cek. Nah, data tidak ditemukan. Oke, kemudian galeri file. Nah, di galeri file, nah ini teman-teman bisa lihat kalau bisa preview dulu sebelum download, dia bisa preview dulu. Kita klik preview seperti ini ya. Nah, dia ada previewnya. Ini juga kita bisa preview, terus baru bisa kita download gitu. Oke, selesai dari sini teman-teman. Di sini ada fitur user profile. Nah, kita bisa mengubah profil kita, apa saja yang bisa diubah, yaitu username, terus image atau gambar profile. Nah, gambar profile ini saya juga membuatnya menjadi live preview ya. Jadi dia di preview secara langsung. Misalkan saya mau ganti menjadi gambar berikut. Nah, dia jadi auto
muncul di sini. Kalau kita klik update, baru ada update-nya. Dan di username juga ada validasinya. Misalkan admin udah ada username. Admin kan username dia sendiri. Nah, tadi kan kita buat satu username yang namanya Squing Ngoding. Nah, kalau kita ganti seperti ini, kita lihat dia muncul pesan validasi bahwa username sudah ada. Gitu ya. Jadi dia tidak bisa diganti. Oke. Dan ini juga ada validasi untuk gambarnya. Kemudian bisa juga melakukan ubah password ya. Dari password lama ke password baru, konfirmasi password itu. Kita update. Nah, seperti ini validasinya kalau tidak diisi. Ataupun misalkan password lamanya yang salah kita isi. Ya. Nah, ini karena tidak sesuai, coba kita tes sesuaikan admin 123. Admin 123. Sedangkan di sini kita lupa passwordnya. Terus kita klik update. Nah, password lama salah. Oke. Nah, kemudian saya kalau lihat di sini sudah selesai ya. Satu lagi ada fitur satu lagi yaitu fitur lupa password. Nah, jadi lupa password teman-teman bisa klik di sini, namun harus memastikan bahwa koneksi internet ada gitu ya. Karena nanti dikirimkan oleh si email utama ke si pengguna yang lupa password. Nah, misalkan saya lupa password, saya bisa isi email di sini, kemudian nanti akan ada link untuk reset password yang berisikan tokennya ya. Oke. Nah, kalau kita lihat akun user tadi, user 123, user 1234. Nah, ada ya. Di sini dia nggak ada fitur untuk kelola role dan kelola akun pengguna gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini bisa juga ubah. Adapun kekurangan dari aplikasi ini sendiri, jujur ya, jadi yang saya temui itu saat mencoba memasangkan aplikasi ini, yang pertama itu saat resolusi layarnya lebih tinggi, lebih besar. Nah, jadi misalkan kita kecilkan ya, nah artinya kan di layar yang besar. Nah, dia statistik ini keluar dari kanvasnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya belum coba yang namanya CRUD atau Serut Ajax gitu, yang live. Jadi dia validasinya itu bisa dilakukan, misalkan kita tambah data, ini kan kosong. Kita klik tambah data. Nah, jabatan tidak boleh kosong. Seharusnya bisa validasi di sini. Nah, ini bukan saya belum ada referensi, tapi saya belum menerapkannya ataupun saya belum belajar gitu ya. Karena waktu yang kurang. Nanti akan saya coba buatkan. Oke, kemudian di sini satu lagi di surat masuk, kalau kita tambah disposisi itu kan ada select option ya. Nah, jadi saya masih kurang paham untuk validasi mengambil value yang ada di select option ini, atau ini saya lupa tambahkan. Coba saya tes tambahkan ya. Saya tes tambahkan dulu ya, mungkin bisa. Itu di application controller, terus di disposisi ya teman-teman, disposisi di view ya, diffuse, terus di disposisi index tambah, maaf. Nah, jadi di sifat ataupun di jabatan ini value nya ini, kemudian seharusnya kita bisa buat dia set value seperti ini. Set value, coba saya ganti ini, nggak bisa ya kan. Nah, bukan nggak bisa, saya masih kurang paham ini. Jadi kita bisa buat seharusnya di sini, kalau ini sudah terisi sedangkan ini nggak diisi, saya klik tambah data. Nah, ini kan tervalidasi bahwa ini belum diisi. Nah, ini juga terreset ke nilai awalnya yang nggak ada nilai, jadi dia default gitu, nggak ada. Nah, saya masih kurang paham untuk ngeset value untuk tujuan ini, sedangkan kalau kayak isi ringkas ini kan bisa nih. Nah, jabatan tidak boleh kosong, sedangkan value-nya tetap stay di sini. Nah, untuk yang select option ini saya masih kurang paham. Nah, teman-teman misalkan ada saran ataupun referensi untuk memperbaiki aplikasi ini, boleh teman-teman
sharing di kolom komentar ataupun langsung email saya gitu kan. Nah, jadi kekurangan-kekurangan tadi, dan juga nanti kita akan coba tambahkan fitur-fitur lainnya gitu. Oke, dan untuk fitur registrasi sendiri teman-teman bisa tambahkannya dari controller ya. Nah, nanti teman-teman tambahkan sendiri, terus aktifkan Href ke controller registrasi tersebut. Oke, nah untuk mendapatkan source code dari sistem informasi arsip surat masuk dan surat keluar ini, itu teman-teman cukup mudah ya. Teman-teman cukup donasi seikhlasnya saja. Namun untuk caranya seperti apa, bisa langsung kontak email kami yang ada di bagian deskripsi gitu ya. Nah, nanti ini saya akan bagikan source code ini untuk personal use, untuk belajar gitu ya, bukan untuk dikomersilkan juga. Nah, kalau emang nanti mau dikomersilkan, itu bisa nanti kita sepakati bersama, namun tetap harus kontak email kami dulu. Baik, mungkin itu saja dari kami. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.